Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini yaitu hari Senin, kita di sini di kediaman saudaranya Ibu Karisma dan kita semua di sini sudah rapat dan kumpul, yaitu tujuan semata-mata untuk berangkat dan konten tujuannya untuk mengungkap sejarah. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan niat dan tujuan saudara Kang Udin, termasuk juga berserta istri dan anak-anaknya. Dan hari ini kita sudah siapkan berupa nasi, kita akan berikan ke zakat fitrahnya ke anak yatim atau fakir miskin. Tujuan semata-mata kita hanya untuk meminta keberkahan dari Allah agar supaya saudara Kang Udin dan berserta istri dan anaknya mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di situ juga kita menjelaskan, kita akan mendoakan juga untuk tim-tim kita, termasuk juga untuk saudara-saudara kita baik di grup kita malam 1 dan di grup kita malam 2. Dan di situ juga kita mendoakan juga untuk penggemar-penggemar kita di channel YouTube Dunia Gopong dan di channel YouTube Dunia Karisma dan di channel YouTube Haji Tunggul Nogo dan di channel YouTube Dunia Supran Gopong dan di channel YouTube-nya Dunia Lain MD ya. Kita semua untuk mendoakan untuk tim-tim kita dan penggemar-penggemar kita setia yang menonton di channel YouTube kita. Karena channel YouTube kita tujuan semata-mata yaitu hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Oke, pemirsa, setelah kita membacakan doa dan memohon kepada Allah, kita akan berangkat dan kita siap akan membagikan barang tersebut atau zakat tersebut untuk ke anak yatim dan fakir miskin. Setelah dari situ kita langsung meluncur ke lokasi untuk konten dan untuk mengungkap sejarah. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar supaya niat tujuan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illah buat saudara kita yang bernama Kang Udin dan istrinya yang bernama Nurul Hidayah dan termasuk anaknya, Allahumma ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah, jauhkanlah segala dari mara dan bahaya, termasuk keluarga dan istrinya ya Allah, dan jauhkan juga dari orang-orang yang mempunyai niat jahat, terutama dari sihir, santet, ataupun yang menyimpang dari syariat Islam. Allahumma ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah saudara Kang Udin ya Allah, termasuk juga istri dan anaknya. Kiramin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah buat kita semua. Allahumma ya Allah, berikanlah diri kami ya Allah keberkahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah hidayah diri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, agar kami tetap berdakwah dan beribadah hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah dari segala mara dan bahaya kepada diri-diri kami ya Allah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah buat saudara-saudara kami di grup kitab malam 1 dan di grup kitab malam 2. Allahumma ya Allah, mudahkanlah jalan rezekinya saudara-saudara kami ya Allah, baik di grup kita malam 1 dan di grup kita malam 2. Lapangkanlah ya Allah segala urusannya ya Allah, jauhkanlah dari segala ujian dan godaan ya Allah, dan kuatkanlah iman saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah,
Jadikanlah keluarga kami, baik yang di grup kita malam 1 dan di grup kita malam 2, keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala niat kami ya Allah. Sukseskanlah channel YouTube kami ya Allah, di channel YouTube Dunia Gokong dan di channel YouTube Dunia Karisma, di channel YouTube Dunia Aji Tunggul Nogo, dan di channel YouTube Dunia Sopran Gokong, dan di channel YouTube Dunia lain MD ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah channel-channel kami ya Allah yang bermanfaat ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah channel-channel kami yang bisa membawa orang menjadi ke jalan yang benar ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah channel-channel kami ya Allah, agar channel kami bisa membawa orang menjadi keberkahan. Kirmil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zala wa azika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala niat tujuan kami ya Allah. Sukseskanlah channel kami ya Allah, baik channel YouTube kami yang di channel YouTube Dunia Gokong, di channel YouTube Dunia Karisma, di channel YouTube Aji Tunggul Nogo, di channel YouTube Dunia Sopran Gokong, dan di channel YouTube Dunia lain MD ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kami ya Allah, agar supaya kami bisa mendapatkan rezeki yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, luruskanlah jalan kami ya Allah, seperti mana Engkau menurunkan surat Al-Fatihah ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keselamatan ya Allah, seperti mana Engkau memberi keselamatan orang-orang yang Engkau kasih dan Engkau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang berguna ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keberkahan-Mu ya Allah, dan jauhkanlah dari siksa api neraka-Mu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalba maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allazina da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiratina alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendoakan terutama untuk tim-tim kita yang ada di sini, mudah-mudahan keberangkatan kita hari ini semuanya diberikan keberkahan dan dilindungi oleh Allah, dan cuaca mudah-mudahan hari ini cerah dan tidak ada halangan sedikit pun. Dan tujuan kita yaitu untuk mengungkap sejarah, memburu benda-benda pusaka semata-mata hanya untuk mencari benda pusaka dan untuk mengungkap sejarah, bukan kita melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Dan di situ juga kita akan berangkat untuk membagikan ini sebagai anak yatim, karena kita sebagai tim-tim sini hanya menjalankan tugas dan perintahnya sebagai umat Islam. Oke pemirsa, itu aja yang kita jelaskan. Kita mau berangkat ke lokasi dan kita membagikan dulu. Mudah-mudahan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezekinya maupun keselamatannya. Kita tutup dulu dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa lah. Kiri. Membaca akun dorong gerobak.
Dari situ. Situ lah. Makasih. Sini aku pegang, Pak, yang ini ya. Nah. Ya. Surat. Ada rezeki dari orang. Ya. Ya. Ada rezeki dari Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Oh, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ayo. Ada. Nah, ayo. Itu di ujung itu sebelum. Oke. Kita lanjut lagi cari sisanya. ya. Semoga aja rezeki hari ini dibagi-bagikan dan mendapatkan berkah yang mengirim ya rezeki ini biar berkah. Kita masuk kita Pak, ada rezeki Pak, dikit Pak. Sebungkus Pak ya. Kasih Pak ya. Oh, ntar Pak. Nyebrang. Pak, ada lagi dikit-dikit Pak ya. Kasih Pak ya. ya. Pak, itu makan. Pak, kita makan apa Pak? Rezeki Pak ya. Nah, tadi yang itu tadi yang Oh, iya. di Indomaret. Oke. Ada ya? Oh iya Pak. Oke, alhamdulillah kita udah bagi-bagiin sisa 2. Nah, ini satu. Nanti kita kasihin lagi kalau ada yang membutuhkan. Semoga aja yang mengasih Nah, tuh. dari kita Apa Pak? kasih lagi. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas, makasih ya, Mas. Kasih lah ya. Habis, kasih lah. Udah habis kan? Alhamdulillah cukup. Habis lah, Pak. Iya. Alhamdulillah udah selesai. Kita bagi. Mau foto? Video. Ntar gimana? Bu, ada sedikit rezeki, Bu. Mohon diterima, Bu ya. Iya. Iya. Ada ya? Aku ada. Wah, lewat terus. Ya Allah. Sebut, Bu. Ini lah. Ada ya? Boleh lah. Nah, itu ada. Sini. Hah? Yang mana? Ini. Minta ininya, Kak. Aqua 1 dus. Berapa? Pin. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Senin di waktu jam kurang lebih sekitar jam 12 ya. Jam 12 lewat. Setengah satu. Sekitar jam setengah satu siang. Mohon maaf sebelumnya. Pertama kita berjanji ingin konten dan live di channel YouTube Dunia Gokong. Kontennya live-nya di channel YouTube Dunia Karisma. Kita berjanji mau konten sekitar jam 9 pagi. Tetapi yang namanya kita manusia berjanji yang bisa terbukti dan bisa berhasil sampai di sini semuanya itu unsur dari keadaan ya. Karena kita di luar dari perincian kita, keterlambatan kita konten ini, yang pertama kita memberikan zakat fitrahnya dulu kepada fakir miskin, anak yatim. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Setelah dari situ kita menunggu tim-tim kita hadir. Setelah dari situ baru kita sampai di lokasi, dan sekarang di lokasi sudah mendekati jam kurang lebih sekitar setengah satu siang. Alhamdulillah walaupun kita nyampe jam setengah satu siang, tetapi Allah masih memberikan keberkahan buat kita, walaupun di Sumatera Selatan, yaitu di Palembang, masih musim penghujan. Hari ini kita masih diberi kenikmatan dari Allah, yaitu belum diturunkan hujan. Mudah-mudahan setelah kita konten, sampai kita selesai konten, mudah-mudahan hujan belum mendatangi konten kita. Agar supaya kita bisa melaksanakan unsur sejarah apa yang kita ungkap di channel YouTube Dunia Gokong dan di Dunia Karisma. Amin. Dan di situ juga saya jelaskan kepada permisah dan juga masyarakat, terutama penggemar-penggemar saya sangat berterima kasih sekali. Tanpa ada permisah, tanpa ada penggemar saya, channel YouTube Dunia Gokong, channel YouTube Dunia Karisma, dan channel YouTube Aji Tunggul Nogo, channel YouTube Dunia Lain MD, dan di channel YouTube Sopran Gokong, kalau tidak ada permisah dan tidak ada penonton, dunia channel yang saya sebutkan itu tidak akan bisa berkembang. Maka dari situ saya sangat bersyukur sekali dengan kehadiran permisah, channel YouTube Dunia Gokong semakin berkembang dikarenakan dukungan dari masyarakat dan penggemar-penggemar kita. Dan saya sangat bersyukur sekali, banyak sekali penggemar-penggemar kita yang memberikan semangat, doa, dan dukungannya, terutama dari penggemar kita dari Malaysia, Singapura, terus di mana? Australia. Di Australia, Banten, yaitu Bali, Lampung, terus Aceh, terus apa lagi? Banyak, Pak. Banyak, hampir ke seluruh dunia. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan saudara-saudara dan penggemar kita selalu aktif dan menonton dan menunggu channel kita. Dan saya jelaskan juga berkali-kali, channel kita di Dunia Gokong ini, tujuan kita konten di sini bukan memburu barang pusaka dan bukan mencari benda pusaka, tetapi tujuan kita hanya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah ini agar kita sebagai manusia bisa mengetahui mana sisi yang benar dan mana sisi yang salah. Karena tujuan kita konten di channel YouTube ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya, semua itu bisa terwujud dan nyata atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, tujuan kita bukan untuk membuktikan dari sisi pengambilannya, tetapi tujuan kita hanya untuk mengungkap sejarah. Dan yang kedua, jangan melihat dari sisi bendanya. Setiap benda yang kita wujudkan, baik benda zaman sekarang maupun benda zaman dulu, itu semuanya buatan manusia, bukan buatan jin dan bukan buatan Tuhan. Ini yang kita jelaskan. Tetapi setiap benda-benda yang diciptakan oleh manusia itu ada unsur sejarahnya, ada unsur kekuatannya. Unsur kekuatan itu bukannya datangnya dari Tuhan, tetapi itu dari sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Nah, di sini yang kita akan jelaskan. Setiap benda pusaka mempunyai unsur kekuatan, itu ada 3 versi. Ada dibuat sengaja untuk dimasukkan sosok makhluk jin tersebut, orang zaman dulu. Ada juga yang dibuat benda pusaka disembah. Arti disembah itu diagung-agungkan benda pusaka itu, sosok makhluk jin dan setan akan masuk ke dalam benda pusaka tersebut, ya. Dan ada juga benda pusaka yang memang sengaja diberi makan. Jadi 3 unsur benda pusaka yang mengandung unsur khodam itu semuanya itu bisa terbukti dan bisa masuk ke dalam benda tersebut, itu atas dari perilaku kita sebagai manusia. Nah, maka dari situ saya jelaskan
konten kita di channel YouTube ini mencari barang pusaka, mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah, yang namanya kita manusia itu dari mulai kita dilahirkan melalui dari rahim ibu kita sampai kita dewasa dan sampai kita kembali lagi kepada Allah, kita pun lagi mempunyai sejarah. Arti sejarah itu kehidupan kita dari hidup kita miskin, ada yang menjadi kaya. Ada juga hidupnya miskin, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap miskin. Tetapi miskin harta belum tentu imannya juga miskin. Terkadang orang itu miskin hartanya, imannya juga kaya. Nah, disinilah yang kita jelaskan. Dan hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan, insya Allah kita akan menyelusuri benda-benda pusaka yang ada di sini. Jikalau seandainya di sini ada benda pusaka yang kita bisa wujudkan, kita akan wujudkan. Tetapi setelah kita akan wujudkan, kita akan ungkap sejarahnya. Dan di situ juga jikalau kita mendapatkan benda-benda bersejarah, seperti mana benda bersejarah yang kita dapatkan sejenis batu, jikalau batu itu mengandung unsur khodamnya atau sosok makhluk jin dan kekuatan, sosok makhluk jin dan kekuatan itu akan kita buang dan kita akan hancurkan. Tetapi batu dan bendahnya, insya Allah kita akan berikan sebagai cendramata. Saya jelaskan, arti cendramata ini berarti penghargaan dari dunia gokong. Arti cendramata ini memberikan rasa hormat channel kita bahwa penggemar-penggemar kita setia menonton. Dan kita memberikan sebagai cendramata ini tidak dipungut biaya sekalipun mahar. Semuanya kita akan berikan secara cuma-cuma gratis. Hanya ongkos ongkirnya aja dibayar. Kenapa ongkos ongkirnya dibayar? Karena itu ingin membalas jasa orang yang mengantarkan barang tersebut kepada kita. Ini yang kita jelaskan. Dan di situ juga kita menjelaskan untuk pengambilan barang pusaka kita akan memakai mediator garu. Yang kedua kita memakai mediator minyak. Dan garu ini kalau nggak bisa kita gunakan, kalau nggak ada ini jimat yang pertama. Ya, ini jimat pertama yang dikorek. Jadi kalau ada korek, pasti ada api. Nah, ada apinya inilah untuk garu tersebut yang akan kita hidupkan. Dan di situ juga saya jelaskan, garu yang kita gunakan, minyak yang kita gunakan, ini hanya sekedar pelantaran. Arti pelantaran sebagai syariat. Arti syariat ini hanya sekedar untuk melengkapi. Tetapi inti dasarnya yang kita buru dan yang kita cari, bukan benda ini, bukan juga pusakanya, dan juga bukan khodamnya, tetapi sejarahnya yang akan kita buru. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita akan laksanakan, dan ini saudara tim saya, atau boleh dikatakan murid saya yang bernama Kang Rosi. Mungkin nggak perlu saya sebutkan, Kang Rosi sudah cukup terkenal. Ya, ini termasuk guru besar kita. Tanpa dia juga kita nggak bisa jalan. Ya kenapa? Karena kalau kaki gua dipegangi sama dia, tapi kalau nggak dipegangi pasti masih bisa jalan. Ya, oke pemirsa, kita akan melaksanakan pengambilan barang pusaka. Sebelum kita pengambilan barang pusaka, kita menghidupi dupa dulu. Setelah kita menghidupi dupa, nanti kita akan selusuri, mudah-mudahan benda sejarah yang akan kita wujudkan bisa terlaksana. Terima kasih buat yang sudah hadir di live saya Feriadi. Oh, labnya namanya Feriadi ya Kang ya? Oke. Ini ada juga kehadiran tamu kita, dia juga mempunyai live ya, live TikTok, namanya Feriadi. Nah ini orangnya, dia juga baru hari ini bergabung. Ya hari ini bergabung. Kenapa sangat bergabung? Karena hari ini dia mau pensiun 1 hari, pensiun 1 hari Gojek ya, Maxim, pensiun 1 hari Maxim, karena dia takut dengan apa? Dengan jalur hukum. Jadi untuk sementara off dulu, tetapi dia ikut bergabung dan kita alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan datangnya saudara Kang Ferry ya. Saudara Kang Ferry datang ke sini, saudara Kang Ferry mudah-mudahan akan mendapatkan pengalaman atau pelajaran-pelajaran di konten kita di channel YouTube Dunia Gokong. Nah, kita konten di channel YouTube Dunia Gokong ini Kang Ferry bukan memburu barang pusaka Kang ya, bukan untuk mencari kekuatannya, tetapi kita ingin mencari sejarah. Nah, jadi kita hidup nih kalau ada sejarah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita tidak akan sesat dan tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Nah, ini yang kita jelaskan. Oke pemirsa, kita sudah menghidupkan garu dan dupahnya. Kita akan menyelusuri. Kita lihat di posisi situ yang sudah dipindahkan Kang Rosi tadi ya. Oke pemirsa,
di situ sudah dipindahkan sama Kang Rosi. Coba kita wujudkan yang di sini. Apa yang di sini aja dulu ya? Sini aja dekat. Sini aja dulu ya. Oke. Kang Rosi ini ada di atas. Oke pemirsa, saya lihat ini ada di atas sosok sinar, ya. Sosok sinar ini ada di atas gede, ada di dalam ini pohon, ya. Nanti kita akan wujudkan ke bawah, ya. Kang Rosi, siap untuk mewujudkannya? Oke, mau diwujudkan di mana? Sini. Di mana? Ditunjukkan, dekatkan. Kameramen dekatkan. Di mana? Sini. Oh ya, kalau di situ coba dibersihkan dulu. Ya, untuk pembuktian. Bersihkannya jangan tanggung-tanggung Kang Yosi, biar kameramen penonton bisa melihat langsung gini loh. Nah, ya. Oh, kita bersihkan dulu. Hari ini kita jadi Satpol PP ya, pembersihan. Nah, tujuan pembersihan ini, mohon maaf, bukan untuk pembuktian, tetapi untuk mengungkap sejarah permisa ya. Dapat. Tuh. Mau di mana diwujudkannya? Satu titik atau selingkaran? Selingkaran. Selingkaran. Selingkaran mana? Oke, Terima kasih Bang. siap. Terima kasih Bang sudah ikut gabung kakak. Kameramen, dekatkan. Pak, Ya, ini tolong dirobohkan lah, biar lebih terang. Gabung Ya. di konten kami Bang. Oke, kita bersihkan dulu permisa. Di sini akan diwujudkan saudara Kang Rosi ya. Ya. Jadi kalau di sini diwujudkan pada Kang Rosi, ini sudah dibersihkan. Kita semprotkannya sekelilingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan isun sak tengah jagat gede bumi gede tekan koron lawan payu butuh kulo isun kang puasa mendikal sari kang wis menenggal marja rukun isun tikal balung balung tikal dunia kaitan la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wal ilaha illallah Allahu akbar. Di sini banyak sekali sinar, tarik, jatuhkan. Ya Allah jaya. Kalau dunia Itu yang mobil usai itu siapa namanya? Kang Suwan. Kang Suwan ada nggak di situ? Kang Suwan ada nggak di situ? Kang Suwan belum ada masuk. Coba dijawab itu yang mempunyai hajat ada nggak di situ? Yang punya aja sangat ada di sini. Sambil disikir. Buka. Punya hajat. Udah ada belum? Sangat belum. Ada? Oke. Coba. masih nyangkut ya. Masih nyangkut ya? Kurang kuat. Gua ambil pamungkasnya dulu ya. Iya. Pemirsa, saya jelaskan, hari ini kita akan pengambilan insya Allah Alkitab Istanbul, yaitu pada dasarnya ada di mana? Di Gede Suro ya. Ya. Benar nggak? Makomnya di Gede Suro. Kenapa kita tidak mau mengambil di makomnya Ki Gede Suro? Karena agama melarang
untuk melakukan hal-hal di luar dari Islam. Jadi terpaksa kita akan keluar dari makomnya Ki Gedeng Suro, karena sosok Ki Gedeng Suro itu termasuk tokoh agama. Jadi kalau tokoh agama bukan kita harus menghormati karena Islam melarang. Jadi kita harus konten di luar. Insya Allah hari ini kita akan mengambilkan Alkitab Istanbul di dekat makomnya Ki Gedeng Suro. Posisinya ada di lokasi sini ya. Mudah-mudahan kita akan wujudkan, dan kita akan wujudkan di sini aja ya. Ini dibersihkan aja nih. Ya. Jadi istirahat aja dulu ya. Ya Pak, habis nabah. Ya. Dari tadi. Oke pemirsa, sebelum kita wujudkan kita kasih minyak dulu. Kita bersih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Kita amankan dulu. Alhamdulillah pemirsa, kita baru satu mendapatkan benda bersejarah, yaitu Alkitab Istanbul. Tapi kita belum tahu apakah ini memang unsur sejarahnya dari makomnya Ki Gedeng Suro. Kita akan coba buka isinya, baru kita bisa buktikan ya. Kita keluar dari dulu, lebih terang biar lebih enak. Oh, alhamdulillah ternyata memang Alkitab Istanbul ini melambangkan logo lapas Allah ya. Bismillah. Benar Alkitab Istanbul. Coba dipegang karena sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sambil zikir. Subhanallah. Subhanallah. Terus subhanallah. Subhanallah. Terus. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan ternyata ini Alkitab Istanbul, kurang lebih berkemungkinan panjang sekitar 5 meter atau 4 meter ya pemirsa. Berarti ini memang benar unsur sejarahnya dari makomnya Ki Gedeng Suro ya. Tapi yang belum kita dapatkan satu lagi, yaitu batu badar besi atau batu hitam. Tadi saya wujudkan di situ, setelah saya wujudkan di waktu nyata masuk lagi ke dalam.
Coba nanti kita wujudkan lagi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau seandainya terwujud, kita nanti bareng-bareng kita buktikan. Ini kita selamatkan dulu. Dan saya jelaskan lagi, permisa, jangan dipegang. Kita jelaskan lagi, permisa, Alkitab Istanbul ini tidak ada mengandung unsur sosok makhluk jin, ya. Kenapa saya bilang tidak ada unsur sosok makhluk jin? Semua ayat ini yang dibuat ini melantunkan dari lapas nama Allahu Akbar. Dan satu kotak ayat ini manfaatnya ini sangat besar. Ada yang manfaatnya satu kotak, kelebihannya ada yang untuk di bidang pengobatan, ada juga yang untuk kekebalan, ada juga yang untuk hal-hal yang lain. Jadi setiap ayat yang dibuat ini mengandung unsur kekuatan. Dan saya jelaskan lagi, sejenis Alkitab Istanbul ini tidak akan ditunggu dan tidak akan dijaga dengan sosok makhluk jin. Karena ayat Al-Quran dan Alkitab Istanbul ini sengaja dibuat untuk mengusir atau mengganggu sosok makhluk jin. Ya, ini kita jelaskan. Jadi kekuatan dari Alkitab Istanbul ini semuanya unsur dari kebesaran Allah dan ayat-ayat yang dibuat. Dan ini kalau kita lihat pembuatannya berkemungkinan ini yang buat oleh orang zaman dulu, ya. Alhamdulillah hari ini kita satu sudah mewujudkan, tetapi walaupun satu kita sudah mewujudkan, tenaga saya terkuras habis, ya. Karena kenapa? Karena pengambilan barang pusaka ini tidak mudah, ya. Ada dibilang kata orang muda, sebenarnya enggak juga sih, ya. Subhanallah, Allah, maju. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah, 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 Allah. Tangan gua gemetar. Tangan gua gemetar. Allah, 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 Allah. Bilang aja itu kalau mau nonton lebih jelas lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Kalau kakak pengen lebih jelas lagi kak, langsung ke channel YouTube Dunia Gokong kak. Ya. Lebih jelas kak. Ini kan saya kan lagi live melalui TikTok kak. Jadi kakak pengen jelas langsung ke Dunia Gokong kak. Ya, jangan lupa subscribe. Karena kita konten di sini bukan untuk menunjukkan sosok pengambilannya, tidak. Dan juga bukan berarti memburu barang pusaka, juga tidak. Tetapi kita ingin mengungkap sejarah agar supaya kita sebagai manusia tahu yang namanya sejarah, ya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah satu mendapatkan sosok benda pusaka yaitu Alkitab Istanbul. Saya jelaskan antara Istanbul dengan Handarun itu ada perbedaannya. Yang namanya Istanbul dia tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu berlembar-lembar, tetapi kalau Istanbul dia sosok panjang ditarik, ya. Nah, sosok Al-Quran itu ada dua macam, ada Al-Quran besar dan ada Al-Quran kecil, ya. Nah, Al-Quran kecil itu suka dipakai orang-orang di pondok pesantren untuk menghafal atau untuk menghafal hafiz Quran. Tetapi kalau yang namanya Handarun itu juga Al-Quran kecil, ya. Jadi antara Alkitab Istanbul dengan Handarun itu ada perbedaan. Perbedaannya dari sisi lembaran. Kalau Alkitab Istanbul, ya, itu dia ditarik satu lembar panjangnya. Tetapi kalau Handarun, Al-Quran, itu seperti buku berlembar-lembar. Ini yang kita jelaskan kepada pemirsa. Nah, satu. Yang kedua, Alkitab Istanbul ini tidak ada mengandung unsur kekuatan makhluk jin, apalagi sosok makhluk jin yang bersarang di sini tidak ada. Kenapa bisa tidak terlihat dan kenapa bisa posisinya ini bisa kita wujudkan? Semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Dan saya jelaskan juga pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya, yang harus kita jelajahi dari unsur sejarah, ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu. Ini tolong diselamatkan dulu Kang Yas. Boleh.
penarikan bendanya. Simpan dulu. Allah. Allah subhanallah. 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 Allah. 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 Agak sulit yang satu ini, bantu pada bersih ini. Kayaknya kuat sekali ini barangnya. Subhanallah. 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 Allah. 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 Alhamdulillah pemirsa. Bagus waktu itu. Ini bukan yang kita buru. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan batu badar besi. Ya. Ini bukan batu badar besi. Ini sosok sejenis batu giok, tetapi ada sosok penunggunya pemirsa. Sosok penunggunya kalau wujud palsunya yaitu sosok seperti putri, ya. Tetapi kalau wujud aslinya ini tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi saya jelaskan, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya berpasang-pasangan, ya. Ada Adam dan ada Hawa, ya. Jadi ada sosok makhluk jin laki-laki dan ada jin perempuan. Maka dari situ di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, satu kali manusia melahirkan, itu 100 kali sosok makhluk jin bisa melahirkan juga. Ini yang kita jelaskan. Jadi Allah menciptakan itu sangat sempurna, ya. Setiap makhluk yang bernyawa itu akan diberikan pasangan, ya. Itu. Jadi kita jelaskan secara pemisah kepada pemirsa. Nah, ini yang kita lihat. Sosok batu tersebut ini ada khodamnya, dan khodamnya ini kalau wujud palsunya itu sosok putri, tetapi kalau wujud aslinya ialah sosok jin perempuan, ya. Manfaat kelebihannya kalau saya lihat ini untuk pemikat. Pemikat itu dalam arti kata kalau seandainya yang memegang ini sosok laki-laki, jikalau dia mempunyai niat untuk mendekati pasangannya atau lawan jenisnya, insya Allah kalau dia mempunyai keyakinan dengan barang ini, tidak yakin kepada Allah, terkadang sosok makhluk jin ini akan membantu. Cara membantunya, dia akan keluar sosok makhluk jin ini mendekatin dengan dengan lawan jenisnya. Lama-kelamaan dia akan masuk dalam mimpi, akan teringat dengan orang yang memegang benda ini, ya. Akan teringat dengan orang yang memegang benda ini. Lama-kelamaan hati orang yang masuki melalui dari mimpi dengan sosok jin perempuan ini, lama-kelamaan yang masuk ke dalam mimpi itu akan selalu teringat, lama-kelamaan akan itu bisa terjadi. Nah, ini sosok kelebihan sosok makhluk jin ini. Tetapi kita kembalikan lagi, yang namanya jodoh, rezeki, maut itu Allah yang menentukan, bukan sosok barang ini, ya. Dan kita jelaskan lagi juga, yang barang seperti ini, kalau sejenis batunya tidak menyimpang dari syariat Islam, ya pemirsa. Tetapi kalau isinya, kalau kita menggunakan atau menyembah selain daripada Allah, disinilah yang akan menyimpang dari syariat Islam. Jadi insya Allah isi kodamnya ini kita akan buang, tetapi bendahnya
tidak akan kita buang, kita akan berikan sebagai cenderamata. Arti cenderamata dunia gokong kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Dan ini bukan yang kita buru, karena kita ingin mengambil sosok batu badar besi. Ternyata sosok batu badar besi belum kita wujudkan, yang malah dapat batu yang ada di sini, ya. Mungkin ini sebagian rezeki. Untuk sementara kita tinggalkan ini dulu, kita akan memburu barang pusaka yang ada di sono, ya. Oke, pemirsa. Coba dipegang dulu, Kang Rosi. Kita lihat Bang Yas, di batunya. Kang Rosi, yang dipindahkan di sini ada 2 titik ya. Yang pertama, titik pertama Kang Rosi pindahkan dari posisi dari daerah mana itu? Seguntang. Apa yang dipindahkan di sini? Coba dibuka bata batinnya. Batu. Ya, batu. Terus yang kedua, Pulau Burung. Yang Pulau Burung lu pindah ke sana. Iya. Oke, pemirsa, saya jelaskan, saudara Kang Rosi agak sedikit error, ya. Arti error itu mungkin bodreknya belum begitu naik, dia minum obat, ya. Biasalah yang namanya kalau lagi error kayak gitu aja lah. HP aja lagi suka error, apalagi manusia, apalagi tahu sendiri lah. Kita konten kayak gini kan, emang kalau kita lihat posisinya hanya yang kita lihat diri kita, pohon, hanya hewan. Tetapi kalau kita membuka kebatinan kita, banyak sekali sosok makhluk-makhluk yang ingin mengganggu kenyamanan kita. Kenapa? Disinilah letak sosok makhluk jin ini akan mengganggu kenyamanan kita agar supaya kita tidak konsentrasi, ya. Apa yang kita gunakan, apa yang nanti kita kerjakan, terkadang nggak nyambung. Nah, disinilah sosok jin mengganggu kenyamanan kita, ya. Tetapi bukan sosok makhluk jin itu seperti manusia, ya, dekat, kena tempeleng, rasa sakit, enggak. Ini kita jelaskan, ya. Sosok jin itu menyerang dari pikiran kita, ya, menyerang dari pikiran dan menyerang dari iman kita. Di situ, disitulah terkadang kita tuh ada merasa takut. Dan di sini saya lihat ada sosok sinar, ya. Ini nggak tahu sinar ini ada banyak, tapi sosok sinar ini kita belum tahu apakah sosok sinar ini ada benda pusakanya atau tidak. Walau alam bisawab, karena kita belum bisa mewujudkan, ya. Tetapi kalau sosok sinar ini sudah jelas, sosok sinar ini ialah sosok makhluk jin, ya. Dan sosok makhluk jin ini yang akan kita cari bukan sosok makhluk jinnya aja, tetapi benda dan sejarahnya, ya. Apabila kalau kita mendapat bendanya, kita baru bisa mengungkap sejarahnya. Tetapi kalau seandainya hanya sosok makhluk jinnya aja, kalau kita mau kita wujudkan, nggak akan mungkin bisa terwujud. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan sosok makhluk jin ini tidak mempunyai jasad, ya. Maka dari situ, kalau kita ingin melihat, lihatlah dari kebatinan, lihatlah dari ruh kita. Arti ruh, tanya kepada diri kita sendiri. Setiap kalau kita berkata bohong, hati atau ruh kita akan berkata jujur. Itu yang dinamakan ruh, ya. Ruh itu bisa melihat, ruh itu bisa berbicara, ruh itu akan juga bisa merasa nangis,
nangis itu kalau kita melakukan perbuatan dosa dan salah di sisi Allah. Karena manusia itu takut mati, karena kenapa? Takut kematian bukan karena takut kematiannya, tetapi takut menanggung dosanya. Maka dari situ kalau orang dibilang, ya, lo kapan mati, pasti marah. Ya, dan orang juga nggak mau dibilang mau cepat mati. Tetapi di Al-Quran itu dan kita sebagai manusia sudah jelas. Ada hidup tapi ada mati. Ya, dan manusia itu pasti akan terjadi, kematian itu akan datang. Ya, nah ini yang kita jelaskan pemirsa. Di sini kita lihat ada sosok sinar, tapi kita belum tahu walau alam bisawab. Nanti coba kita dekatin dan kita coba wujudkan melalui dari tenaga dalam. Insya Allah, mudah-mudahan jika seandainya bisa terwujud, baru kita bisa buktikan, baru kita ungkap sejarahnya. Ayo kita ke dalam dulu. Kang Rosi tolong dibantu Garu. Yap. Ada nggak yang nggak ada kerjaan itu? Nah, hidupi Garu lagi, bakar Garu. Sini Kang Yosi. Iya. Maju sama-sama. Tinggal ke bawah tadi. Awas niat dulu ya. Oke pemirsa, mohon maaf. Nyangkut itu. Di sinilah letaknya kalau kita ingin mengungkap sejarah, karena banyak sekali di sini Nyangkut. rintangan. Sebelah sini nah. Ini pegang situ. Situ banyak, situ nah, dari situ mana? Nah, lu dari sini. Nah, mundur. Ayo yang Andri sini nah. Berhenti melek. Itu pertama kali aku. Lu pernah Oke pemirsa, di sini ada sosok sinar, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 7 di sini sinar. Di sini juga ada sinar gede besar, tapi kita belum tahu sosok sinar ini jelas. Sosok sinar ini sosok makhluk jin, ya. Tetapi kita belum tahu sosok sinar ini, sosok makhluk jin ini apakah dia ada benda pusakanya atau tidak. Coba nanti kita bacakan dulu, ya. Kita doakan dulu, setelah nanti kita bacakan, kita doakan. Jikalau seandainya terwujud, berarti ada benda pusakanya, ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen direkam dulu, dilihat secara dekat, telusuri kelilingnya, bawahnya kalau mau dibersih, tapi jangan pakai tangan, ada semut ini, pakai kayu, ya. Ntar nanti dibersihin. Nah ini kan, ini semutnya nyetrum loh. Nah, mau dibersihkan boleh. Nah, bersihkanlah. Yang kalau memang ingin melihat, kita wujudkan. Oke pemirsa, kita akan wujudkan ini. Posisi saya lihat sinar ini di sini ya, melingkari dari pohon atau kayu kering ini, ya, melingkari dari pohon kayu kering ini. Tapi gua nggak tahu nanti terwujudnya di mana, tetapi kita akan semprot keseluruhan ini. Kang Rosi nanti bantu di sini ya, Ya Pak. bantu untuk wujudkannya. Oh. Oke pemirsa, kita semprot minyak ini keseluruhan. Kita nggak tahu nanti wujudnya di mana. Tapi sosok sinar ini kita akan pecahkan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Bantu Kang Yesi ya. Bentar. Terus kecilkan sinarnya sambil buka mata batinnya Kang Rosi. Terus dorong. Subhanallah. Terus dorong terus. Allahu Akbar. Terus
Allah masih. Allah. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mendapatkan benda pusaka. Kita nggak tahu ini sejenis apa. Allah Akbar, Allah Akbar. Semutnya ngentep ini. Nah. Coba kita buka dulu ya pemirsa. Sakit kali. Teletup. Iya. Soalnya nyamuknya. Semut. Coba kita lihat dulu. Siapa tahu nanti gucinya aja yang dapat. Iya. Ada ini enggak? Sakit kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, permisa kita mendapatkan sosok batu. Kalau orang bilang katanya batu mustika merah delima, ya. Ini ada sepasang ya permisa. Sepasang ini batu mustika merah delima. Tetapi kalau menurut saya ini bukan batu mustika merah delima, tetapi batu mustika, ya. Batu mustika merah, ya. Kenapa? Karena batu mustika ini banyak sekali diburu orang karena ada unsur kekuatan yang sangat tinggi dan banyak sekali diburu kolektor, ya. Jadi saya membuktikan ini untuk permisa agar supaya permisa lebih tahu dan bisa lebih paham bahwa yang namanya batu mustika merah delima yang kalau kata orang itu dikasih air itu berwarna merah, dijeburkan di sungai dia merah, dijeburkan ke laut itu merah. Saya belum tahu, walau alam bisawab, karena saya belum pernah mengalami seperti itu. Tetapi selama saya memburu benda pusaka dan memburu benda-benda bersejarah ini, belum pernah saya temukan. Tetapi kalau di Al-Quran dijelaskan yang namanya batu merah delima itu memang benar ada. Tetapi adanya bukan di Indonesia, tetapi adanya di Laut Merah. Itu, ini yang kita jelaskan. Tapi kalau menurut saya ini bukan batu mustika merah delima yang kalau kata orang itu dijeburkan berwarna merah, tidak. Tapi kalau ini batu mustika merah benar, ya. Tetapi kalau ada unsur kekuatan benar. Tetapi kekuatan ini tidak terjadi atau penunggu atau ada sosok makhluk jin yang bersarang di sini, ya. Jadi batu mustika merah ini terbentuknya dari alam dan ada kekuatan itu dari alam. Ini yang kita jelaskan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan batu mustika merah, yaitu kepunyaan saudara kita yang tinggal di Kang Suan apa Kang Australia, oh, ya. Australia, Kang Yang Udin. di Australia, ya. Kang Udin. Itu yang tinggal di Australia. Kita akan nanti koordinasi kepada dia dan kita akan berikan sebagai rasa tanda hormat kita dan sebagai cenderamata. Ini kita akan berikan kepada beliau karena ini kita memang sudah berjanji untuk memberikan sebagai cenderamata. Alhamdulillah kita bisa wujudkan dan di sini ada sosok sinar lagi. Nanti coba saudara Kang Rosi mewujudkannya karena saya sudah terlalu capek. Kang Rosi bisa bantu saya kan? Siapa? Siap, oke. Ini tolong diamankan dulu. Siapa megangnya? Keburu sama aja. Nah, ini. Oh iya. Andri, kalau saja pegang. Oh, Kang Rosi lagi kerja. Mau dijadikan di mana Kang Rosi? Di sini? Oke, siap. Kameramen coba dekatkan dulu. Iya. Sudah? Dekatkan, kita bersihkan dulu ya. Sini ke bawah Kang Rosi. Iya. Oke, kita semprot sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kelilingi aja Kang Rosi ya. Oke. Awas semut itu, hati-hati semut. Sakit banget itu. Allah. Pakai doa kejawen Kang Rosi ya.
Jangan dijatuhkan ke tanah. Pecahkan aja langsung dari atas. Ya. Allah. Oke. Coba langsung dicari. Terus. Alhamdulillah. Ada? Ini. Alhamdulillah. Langsung sama gagang. Batu apa? Musafir kayak. Mantap, mantap. Oh, ini yang dipindah ke Kang Rosi. Ini yang dipindah. Ini yang dipindahkan. Yang di sana. Ya, kepunyaan ini. Kepunyaan siapa? Siapa yang? Anak Kang Usman. Kang Usman ya? Ya? Suwan ya? Bukan, yang Suwan itu yang mobil Puso. Iya. Ini kepunyaan saudara Kang Usman ya? Usman. Ini satu. Ada pasangannya lagi Kang Rosi. Coba ditarik lagi di sini. Jatuhkan lagi di sini. Mumpung masih minyaknya masih ada. Ya. Pecahkan lagi dari atas. Terus. Terus cari sambil dizikir. Terus sambil dizikirkan. Oke. Jadi kena kita. Iya, nurutlah kita dengan guru besar. Aja kita dipecat jadi murid. Jadi tukang batu. Ada? Coba dibuka mata batinnya. Ada nggak yang terwujud? Ini dibersihkan dulu. Coba dibuka mata batinnya. Semut itu Masih di sini, Pak. masih ada? Belum pecah. Oke, kita ungkap dulu sejarahnya yang ini dulu ya. Oke, pemirsa, alhamdulillah saudara Kang Rosi mewujudkannya sosok mendapatkan satu batu ini sejenis batu blue safir ya. Ya, mendapatkan sosok batu blue safir, tapi belum kita selusuri apakah ada khodamnya atau tidak. Kita cek dulu khodamnya, kita selusuri. Oke, pemirsa, yang kita lihat ini sosok khodamnya. Kalau wujud sosok makhluknya yang kita lihat ini ada 3 sosok macan putih yang kita lihat ya. Sosok 3 macan putih penunggunya. Kelebihannya 1 untuk pembungkam, 2 untuk kewibawaan, dan 3 untuk jaga badan. Ini yang kita lihat, dan kekuatannya ini masih full dan masih utuh ya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Coba gantian gua aja, pegang. Sunera. Allah. Allah. Jangan pegang dulu. Jangan pegang dulu. Ya. Allah.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu combong. Yang satunya bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan yang satunya batu giok ya. Coba gantian Kang Yosi ungkap isinya Kang Yosi. Gua capek, tangan gua menyut ini, nggak tahu kenapa ini. Enggak ada ini. Ini kalau kita lihat ini ada sosok kiai, Pak. Kiai, Kiai pakai jubah putih, pakai sorban ini. Kalau kelebihannya ini untuk pemikat juga bisa, untuk pengasihan lebih kuat. Pengasihan. Oke, yang satunya? Kalau ini nggak ada hodamnya, Nggak ada. Jadi kekuatan dari alam. Dari alam ini. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita sudah mewujudkan benda pusaka. Kita dapat berapa? Coba dikeluarkan dulu semuanya. Alhamdulillah pemirsa, hari ini di lokasi yang pertama, satu kita mendapatkan Alkitab Istanbul, ya. Yang pertama kita mendapatkan Alkitab Istanbul, yang kedua kita mengincar batu badar besi. Ternyata badar besinya belum bisa kita wujudkan. Ternyata yang dapat di luar dari nalar kita ialah mendapatkan batu sejenis kayak seperti batu giok, dan hodamnya sosok sejenis perempuan. Yang kedua kita mendapatkan batu blue safir, penunggunya 3 sosok macan putih. Dan yang keempat kita mendapatkan batu kecombong, penunggunya sudah dijelaskan kepada saudara Kang Yosi. Dan yang kelima kita mendapatkan batu giok. Ini ada satu lagi, mohon maaf pemirsa, ini mendapatkan batu mustika merah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mewujudkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 benda pusaka. Mungkin ini aja yang kita jelaskan dan kita ungkap sejarahnya ya. Untuk sementara kita istirahat dulu sejenak karena kita mau istirahat dulu. Apa dia ini masuk? Tuh. Ada yang masuk ini, pemirsa. Tahu kayaknya ini hewan perempuan ini kayaknya mau masuk ini. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita bisa mewujudkan semua benda-benda bersejarah ini. Saya jelaskan, jangan melihat dari sisi bendanya dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya, semuanya itu bisa terwujud dan nyata atas dasar dari kebesaran Allah. Kenapa sangat saya bilang seperti itu? Jangankan kita mempunyai kelebihan seperti ini, nyawa yang ada di dalam tubuh kita pun kita tidak bisa menjaga dan kita tidak bisa menjamin. Karena nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya milik Allah. Jadi termasuk nyawa, jodoh, rezeki, harta, kelebihan itu semuanya milik Allah. Dan saya konten di sini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah, agar supaya kita harus lebih dekat lagi kepada Allah, bukan dekat dengan sosok makhluk jin dan setan. Dan benda pusaka yang kita dapatkan ini semuanya buatan manusia. Ada buatan manusia zaman sekarang dan ada buatan manusia zaman dulu. Yang buatan manusia zaman dulu itu ada unsur sejarahnya. Tetapi kalau buatan zaman sekarang ada juga unsur sejarahnya. Tetapi sejarahnya diperjualbelikan untuk kepentingan diri dia sendiri. Tapi kalau orang zaman dulu dibuat unsur sejarahnya untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Ini aja yang kita jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi untuk episode yang kedua. Live, siap. Nggak usah dimatikan. Kita istirahat dulu sejenak. Kita mau minum. Kita akan lanjut untuk konten yang berikutnya. Oke, Kang. Lanjut, Kang. Allah. Ya. Yang live ini, Kang. Terus aja.